Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, bersama Salsabila. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah teman-teman, berjumpa lagi dengan Pak Jae. Kali ini kita akan membahas materi pelajaran sirah. Ya, sirah kita di semester genap ini sudah masuk ke pembelajaran 4 dan kita akan membahas beberapa bab di semester 2, pembelajaran 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ada 4 bab insyaallah yang akan kita bahas di semester genap ini. Ya, pelajaran 4 kita akan membahas materi tentang hijrahnya Rasulullah ke kota Thaif. Ya, baik, sebelum itu kita buka pembelajaran kita dengan berdoa isti'adah dan duaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Amin ya rabbal alamin. Ya teman-teman, kalian bisa buka bukunya di halaman 66. Kita akan membahas tentang hijrahnya Rasulullah ke kota Thaif. Ya, setelah Rasulullah dilanda tahun kesedihan atau Amul Huzn, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa dakwahnya sudah mengalami kesulitan setelah wafatnya Abu Thalib dan Siti Khadijah, istri tercinta beliau. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan duka yang amat mendalam. Kekejian kaum kafir Quraisy pun semakin menjadi-jadi. Bahkan sepeninggal Abu Thalib, mereka semakin leluasa menganiaya Rasulullah SAW hingga sampai pada suatu titik Rasulullah berpikir bahwa dakwahnya tidak bisa lagi disampaikan di kota Mekah dan Rasulullah harus memilih strategi untuk memulai berdakwah di luar kota Mekah. Nah, tujuan yang pertamanya adalah kota Thaif. Rasulullah berdakwah ingin memulai dakwahnya di kota Thaif. Nah, di mana kota Thaif? Kita akan membahas tentang kota Thaif. Ya, hijrah Rasulullah ke kota Thaif bagian A dan B. Ya, kota Thaif. Di mana kota Thaif? Kota Thaif disebutkan dalam Al-Qur'an surat Az-Zukhruf ayat 31. Wa qalu laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim, yang artinya, dan mereka juga berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada orang besar, kaya dan berpengaruh dari salah satu dua negeri ini, yaitu Mekah dan Thaif. Qaryataini azim, ya, adalah sebutan untuk kota Mekah dan kota Thaif. Lantas di mana kota Thaif? Kota Thaif ini berada di tenggara kota Mekah yang berjarak kurang lebih 60 mil atau 90 km dari kota Mekah. Kota Thaif memiliki udara yang sejuk dan juga tanah yang subur. Dan Thaif juga terkenal dengan anggur dan madunya. Ya. Pada masa Rasulullah SAW hijrah, kota Thaif didiami oleh penduduk dari Bani Saqif yang terdiri atas dua suku, yaitu Bani Ahlaf dan juga Bani Malik. Bani Ahlaf ini menguasai bidang diplomasi, militer, dan penyembahan berhala-berhala. Sementara Bani Malik, beliau menguasai bidang ekonomi dan pertahanan. Ya. Jadi Bani Malik menguasai bidang ekonomi dan pertanahan. Nah, peristiwa hijrah ke kota Thaif ini dimulai ketika bulan Syawal tahun ke-10 kenabian. Rasulullah SAW pada saat itu ditemani oleh anak angkatnya yang bernama Zaid bin Harithah. Beliau menuju ke kota Thaif bersama Zaid bin Harithah dengan berjalan kaki. Tujuannya adalah agar kaum kafir Quraisy tidak mencurigai kepergian Nabi ke Thaif.
Nah, jika kaum kafir Quraisy ini tahu bahwa Rasulullah berdakwah keluar kota Mekah, maka kaum Quraisy pasti akan menghadang dan melarang Nabi Muhammad untuk pergi keluar kota menyebarkan ajaran Islam. Ya, makanya Rasulullah bersama Zaid bin Haritha berjalan kurang lebih 90 km dari Mekah ke Taif dengan berjalan kaki. Ya. Nabi Muhammad SAW pergi ke Taif dengan tujuan mencari perlindungan dari keluarganya, yaitu Kinanah yang bergelar Abu Jalil, dan juga Mas'ud yang bergelar Abu Kuhal di kota Taif. Nah, setibanya di Taif, Nabi Muhammad SAW menemui pemuka Bani Sakif yang merupakan orang berkuasa di daerah tersebut. Nabi Muhammad SAW menyampaikan ajaran Islam dan menjelaskan bahwa beliau adalah seorang Rasul Allah atau utusan Allah. Namun ternyata Bani Sakif, penguasa Taif, menolak ajakan Nabi Muhammad SAW, dan bahkan mereka pun mengusir Nabi Muhammad beserta Zaid bin Haritha dari kota Taif. Nah, tidak hanya mengingkari kenabian Rasulullah, bahkan Bani Sakif di Taif menyakiti Rasulullah SAW. Ya, tidak hanya mengajak para pembesar Taif, tidak hanya kepada Bani Sakif saja, tapi Nabi Muhammad pun pergi ke pasar dan ke semua tempat pertemuan di Taif. Setiap kali Rasulullah berjumpa dengan siapapun, Nabi Muhammad SAW tidak lupa menyapa dan menyeru seraya mengucapkan syahadat, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Namun tidak ada satupun dari mereka yang menggubrisnya. Tidak ada satupun dari penduduk Taif yang mendengarkannya. Bahkan para pembesar Taif menyuruh penduduk Taif untuk menyakiti Nabi Muhammad SAW dan juga Zaid bin Haritha. Nah, mereka bahkan menghina, menyoraki dan menyakiti Nabi Muhammad SAW. Mereka mengambil batu, mengumpulkan batu dan membuat barisan panjang. Nah, hingga akhirnya batu-batu tersebut, batu-batu yang mereka pegang dan mereka kumpulkan, mereka lemparkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga Zaid bin Haritha. Hingga akhirnya Rasulullah dan juga Zaid berlari menghindari kumpulan penduduk Taif yang ingin menyakiti beliau dengan batu. Bahkan Zaid bin Haritha pun mencoba melindungi Nabi Muhammad, namun usahanya gagal. Rasulullah SAW dan Zaid pun penuh luka dan juga berlumuran darah akibat lemparan batu dari penduduk Taif. Beliau terus berlari dan mencari perlindungan, hingga akhirnya Rasulullah SAW berlindung di balik tembok rumah Utbah dan Syaibah, dua orang putra Rabi'ah yang berjarak kurang lebih 3 mil dari kota Taif. Rasulullah merenungi peristiwa yang baru saja dialaminya. Harapan Rasulullah SAW untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan dari penduduk Taif pun akhirnya sirna. Nah, hingga akhirnya Rasulullah di sela-sela istirahatnya beliau berdoa. Dalam keadaan yang menyedihkan itu, Rasulullah SAW berdoa dan mengadukan kelemahannya kepada Allah. Nah, apa yang Rasulullah ucapkan? Yang Rasul ucapkan dalam doanya adalah Rasulullah mengatakan, Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahan kekuatanku, kekurangan siasatku, dan kehinaanku di hadapan manusia. Wahai yang paling pengasih di antara pengasih, Engkau adalah Tuhan orang-orang yang lemah. Engkau Tuhanku, kepada siapa hendak Engkau serahkan diriku? Kepada orang jauh yang bermuka masam kepadaku, ataukah kepada musuh yang akan menguasai urusanku? Aku tidak peduli asalkan Kau tidak murka kepadaku. Sebab sungguh banyak kesehatan yang Kau limpahkan kepadaku. Aku berlindung kepada cahaya wajah-Mu yang menyinari segala kegelapan, dan menjadikan segala urusan dunia dan akhirat menjadi baik, agar Engkau tidak menurunkan kemarahan-Mu kepadaku atau murka kepadaku. Engkaulah yang berhak menegurku hingga Engkau ridho. Tidak ada daya dan kekuatan selain dengan-Mu. Ya, itu adalah doa Rasulullah SAW kepada Allah, mengadukan nasibnya ketika berdakwah di kota Taif. Nah, Utbah dan Syaibah yang mendengar doa Rasulullah SAW merasa hatinya tergerak dan meminta budaknya yang bernama Adas untuk memberikan beberapa butir anggur kepada Nabi Muhammad SAW dan juga Zaid bin Haritha. Nah, ketika memberikan anggur, terjadilah percakapan antara Rasulullah dengan
Adas. Ya, Rasulullah Adas datang memberikan anggur dan Rasulullah bertanya, "Dari mana asalmu?" Adas pun menjawab, "Saya berasal dari Niniweh. Agama saya Nasrani." Nah, Nabi Muhammad SAW pun menerangkan asal kelahiran Nabi Yunus bin Matta. Rasulullah mengatakan bahwa Nabi Yunus adalah saudaraku. Ia seorang nabi dan aku juga seorang nabi. Saat itu juga Adas percaya bahwa Nabi Muhammad adalah seorang Rasul Allah dan beliau pun menyatakan keislamannya. Saat itu juga Adas membungkuk lalu mencium kepala, kedua tangan dan kedua kaki Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Adas mengucapkan kalimat syahadat hingga akhirnya Adas menyatakan diri untuk memeluk agama Islam. Nah, Rasulullah SAW bersama Zaid pun kembali ke Mekah. Terjadilah kisah kerendahan hati dan keluhuran budi Rasulullah SAW. Ketika itu malaikat Jibril menjumpainya seraya berkata, "Wahai Muhammad, jika kamu berkehendak, aku akan mengangkat gunung ini dan menjatuhkannya di atas kaum laknat itu." Nabi Muhammad SAW pun menjawab, "Jangan ya Jibril, aku berharap Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mereka dari penyembahan berhala kepada penyembahan Allah semata dan tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya." Ya, demikianlah kerendahan hati dan keluhuran budi Nabi Muhammad SAW. Beliau tetap memaafkan orang yang telah menyakiti dan memusuhinya. Bahkan beliau tetap mendoakan agar Allah memberikan petunjuk kepada mereka Bani Sakif dan juga penduduk Taif yang telah menyakiti Rasulullah bersama Zaid bin Harisah. Subhanallah. Nah, inilah keluhuran budi akhlak Rasulullah SAW. Dia tidak membalas kejahatan yang diberikan kepada beliau oleh penduduk Taif, dan bahkan beliau mendoakan penduduk Taif agar mendapatkan hidayah dari Allah untuk memeluk agama Islam. Masya Allah, luar biasa ya. Itulah kisah Nabi kita Muhammad SAW ketika hijrah ke Taif dan bagaimana kisah pilu Rasulullah ketika berdakwah di Taif. Ya, teman-teman, sampai sini dulu perjumpaan kita. Insya Allah pembahasan sirah kita akan kembali kita bahas di hari-hari berikutnya, di pekan berikutnya, tentang kisah Rasulullah hijrah ke kota Taif. Begitu. Demikian pembelajaran sirah kita kali ini. Kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ants astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, daripada cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.